Kita mulai dari akar sejarahnya. Tahun 1932, di tengah semangat zaman yang bergolak, lahirlah, didirikan Christelijk Studentenvereniging op Java, CSV op Java, oleh mahasiswa Kristen dan tokoh seperti Dr. Johannes Leymena dan Ir. C.L. van Doren. Organisasi ini menjadi wadah penelaahan Alkitab, diskusi sosial, dan semangat oikumenis. CSV memiliki kaitan yang erat dengan misi Zending pada tahun-tahun 1916 sampai tahun 1924. CSV sendiri kemudian berkembang di kota pelajar lainnya di Indonesia yaitu Batavia, Bandung, dan Surabaya. Penelaahan Alkitab dan diskusi sosial yang dilakukan CSV op Java berhasil menarik kalangan mahasiswa termasuk yang muslim sekalipun dalam hal ini adalah Amir Syarifuddin. Pada masa 1920-an merupakan masa pergerakan nasional dan juga tumbuh dalam diri CSV op Java yang fokus pada perjuangan kebangsaan dengan studi dan kontekstualisasi Alkitab terhadap semangat nasionalisme. Hal tersebut memuncak pada Kongres Sumpah Pemuda tahun 1920 yang juga hadir sosok Johannes Leymena. Semangat itu diuji oleh dinamika zaman. Ketika Jepang masuk pada 1942, seluruh organisasi Belanda, termasuk CSV, dibubarkan. Tapi dari reruntuhan itu, lahirlah semangat baru, PMKI pada 1945 di Yogyakarta, organisasi mahasiswa Kristen Indonesia yang menyesuaikan diri dengan semangat kemerdekaan. Di sisi lain, mahasiswa yang terafiliasi dengan Belanda membentuk kembali CSV baru, menciptakan ketegangan internal. Namun dalam perbedaan itu, mereka memiliki tujuan yang sama, menghidupi iman dalam dunia mahasiswa dan menjadi saksi Kristus dalam konteks Indonesia yang baru merdeka. Memasuki tanggal 9 Februari tahun 1950, di rumah Dr. Leymena, Jalan Teuku Umar 36, Jakarta, dua organisasi itu dilebur menjadi satu dengan nama baru. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI. Perjalanan GMKI terbagi dalam 3 masa besar, perkembangan, konsolidasi, dan pengutusan. 1. Masa perkembangan, tahun 1950 sampai tahun 1960. Era awal ini ditandai dengan semangat membangun. GMKI mengembangkan cabang di berbagai kota, Medan, Bogor, Makassar, dan lainnya. Disinilah GMKI mulai dikenal sebagai organisasi yang menyatukan iman dan nasionalisme, bahkan ikut membidani lahirnya Dewan Gereja Indonesia, DGI. Kongres pertama diadakan pada Desember tahun 1950. Di sana, GMKI menjadi organisasi mahasiswa pertama yang secara sadar dan aktif mendalami Pancasila sebagai dasar negara. Semangat oikumene dan cinta tanah air pun terpahat dalam DNA organisasi ini. 2. Masa konsolidasi, tahun 1960 sampai tahun 1970. Tahun-tahun ini adalah masa pergolakan nasional, konflik ideologi, krisis politik, hingga tragedi nasional seperti G30 SPKI. GMKI tidak tinggal diam melalui konferensi studi nasional, musyawarah cabang, dan kongres. GMKI memperkuat strukturnya, dari model desentralisasi menjadi sentralisasi. Di tengah arus revolusi, GMKI menegaskan diri sebagai anak gereja dalam revolusi, dan organisasi massa kader Kristen cabang-cabang bertumbuh hingga 75 cabang, dengan 12 korda yang menopang koordinasi nasional. GMKI saat itu tidak hanya membentuk kader rohani, tetapi juga melatih kader intelektual yang kritis dan berjiwa bangsa. 3. Masa pengutusan, 1970 sekarang. Masuk era Orde Baru, mahasiswa dipukul mundur dari kampus. Organisasi seperti GMKI dilarang beraktivitas di dalam kampus. Tapi GMKI tak menyerah melalui strategi pembinaan berbasis PMK-KMK. GMKI tetap hadir, meski lewat jalur tak langsung, membina mahasiswa dalam iman dan nasionalisme tahun 1972. GMKI ikut melahirkan kelompok Cipayung, bersama HMI, PMII, dan PMKRI, sebuah forum penting gerakan pemuda lintas iman. Kemudian pada 1973, bersama organisasi lain, GMKI mendirikan KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Meski tekanan politik ketat, GMKI terus melahirkan kader-kader yang kritis dan aktif. Bahkan dalam gerakan reformasi 1998, meski tak semua bergerak sebagai organisasi, banyak kader GMKI berada di barisan depan perjuangan mahasiswa.
Di masa-masa sulit, GMKI tak hanya menjadi ruang refleksi iman, tapi juga medan tempur intelektual dan sosial. Dari kampus ke masyarakat, dari diskusi ke aksi nyata, GMKI telah menjadi pusat sekolah latihan dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kepentingan dan kebaikan bangsa Indonesia. GMKI bukan hanya warisan sejarah. Ia adalah panggilan zaman. Ia hidup, bergerak, dan terus bersaksi di antara gereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. GMKI adalah persekutuan yang hidup dalam Kristus. Lahir dari sejarah, hadir untuk bangsa. Ut omnes unum sin, agar semua satu adanya. Shalom.